Timnas Indonesia siap tempur. Patrick Kluivert rombak skuad untuk hadapi Australia dan Bahrain. Media Belanda terkejut. Kejutan tak terduga dari Hairul Riyadawal, Timnas Indonesia makin sangar nih. Yuk kita simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Memasuki pertengahan Februari, Timnas Indonesia mulai serius mempersiapkan diri untuk laga penting melawan Australia dan juga Bahrain. Pelatih baru Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor dan Dani Lanzat mulai membangun kerangka tim. Mereka memantau pemain abroad serta talenta dari Liga 1 yang dianggap layak masuk skuad, di mana langkah ini menunjukkan perubahan besar dibanding era sebelumnya. Kini jajaran pelatih lebih aktif mendatangi klub-klub Liga 1 termasuk Dewa United. Klub ini menarik perhatian karena memiliki dua pemain langganan timnas, Egy Maulana Fikri dan juga Ricky Kambuaya. Egy Maulana Fikri tampil gemilang di musim ini. Sejak pulih dari cedera, ia mencetak 9 gol dan 3 assist, menjadikannya pemain lokal tersubur di Liga 1. Selain performanya yang konsisten, Egy juga menunjukkan kepemimpinan di lapangan. Dalam beberapa video, ia terlihat memberi motivasi kepada rekan-rekannya. Tak hanya itu, Egy masih berambisi untuk berkarir di luar negeri. Ia sadar bahwa persaingan di timnas sangatlah ketat. Namun dengan performa apiknya, peluangnya masuk starting 11 melawan Australia semakin terbuka. Dua pemain abroad Justin Hubner dan Elkan Bagot juga menunjukkan kualitas mereka. Hubner tampil solid di Wolverhampton U21, bahkan dipercaya sebagai kapten dan mencetak gol di laga terakhir. Sementara itu Elkan Bagot kembali menjadi andalan Blackpool setelah pulih dari cedera. Performanya yang stabil membuka peluang untuk kembali memperkuat timnas. Sementara kabar kurang baik datang bagi beberapa pemain yang minim menit bermain di klub. Dua nama yang disebut-sebut bakal dicoret adalah Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner. Sejak Piala AFF, Rafael jarang dimainkan sementara Ivar baru tampil 3 kali musim ini. Dan sebagai gantinya, Kluivert kemungkinan akan mengandalkan formasi baru dengan kombinasi Ole Romeni, Elien Reinders, dan Egy Maulana Fikri sebagai trio serangan. Dengan Ragnar absen di laga melawan Australia, Egy berpotensi menjadi pilihan utama di sayap kanan. Keputusan Kluivert untuk merombak skuad mengejutkan media Belanda. Mereka menilai pergantian pemain dalam waktu singkat bisa beresiko besar. Apalagi, laga melawan Australia dan Bahrain bersifat wajib menang. Jika hasilnya buruk, kritik terhadap Kluivert diprediksi akan semakin deras. Namun, mantan pelatih Dewa United Han-Olde Riekering justru optimis dengan masa depan timnas Indonesia. Dia percaya Kluivert dan tim pelatih bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Berita selanjutnya, laga yang paling dinantikan menyambut sang pecundang Bahrain tak lama lagi akan berselang. Kalender sudah melewati pertengahan Februari, yang mana di bulan ini sendiri, tanggal akan terasa lebih cepat ya. Apalagi di bulan Maret, bulan yang cukup spesial bagi umat muslim, karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan laga menghadapi Bahrain sendiri akan berlangsung 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang mana itu berarti banyak orang yang sebenarnya sibuk dengan urusan masing-masing. Namun karena ini laga eksklusif menyambut sang pecundang, muncul cerita inspiratif dari para penggemar yang berencana mudik lebih lambat demi Merah Putih agar timnas berhasil meraih hasil maksimal sekaligus dibumbui aroma balas dendam. Tak hanya itu, para kelompok supporter juga ternyata tak lupa mempersiapkan segalanya. Mereka sepertinya sudah menyampaikan pesan peringatan kepada Bahrain. Lantas persiapan apa saja untuk menyambut kedatangan Bahrain jika berani datang? Dalam era baru Patrick Kluivert, sudah tak ada lagi yang namanya pelan-pelan, semua ingin gaspol untuk menunjukkan ke Piala Dunia. Dan juga Coach Patrick sendiri sedang menerapkan mindset tersebut kepada seluruh bagian dari skuad Garuda. Kawalan fans yang terus mengiringi juga tak kalah pentingnya untuk diyakinkan guna menambah semangat membara. Laga yang paling dinantikan menyambut sang pecundang Bahrain tak lama lagi akan berlangsung. Apalagi Coach Patrick sudah menantikan berlangsung laga perdana di Gelora Bung Karno. Dan juga kebetulan pelatih asal Belanda ini juga punya dendam terselubung akibat pernah dikalahkan oleh Bahrain ketika menangani timnas Kerasal. Namun yang perlu diingat, Patrick Kluivert kali ini gak sendirian. Pertarungan kontra Bahrain akan didampingi para asisten yang tentunya lebih gahar. Ya, Sobat Kamus Bola, layaknya Alex Pastoor, Dani Lanzat maupun Gerald Van den Boek semua akan dikombinasikan secara sinkron. Dengan Coach Patrick sebagai kepala, semoga saja nggak oleng ya dan bisa menambah kekuatan pemain.
Dendam dari fans yang juga merasakan dampaknya secara tidak langsung juga sudah sangat gatal menunggu kedatangan Bahrain. Jika mereka benar-benar mau datang, nggak kebayang lagi deh, karena semua banyak yang merencanakan untuk menyambut secara terbuka, termasuk sejak setibanya di bandara. Jadwalnya sendiri akan jatuh di tanggal 21 atau 22 Maret setelah Bahrain away dari Jepang. Namun itu jika sesuai, biasanya bisa saja ketakutan jadi menunda-nunda. Selain itu, selama Scott Aswan Dragan Talayik di Jakarta, tentu saja PS War berupa gangguan dari para fans diprediksi akan mengganggu selama di hotel. Apalagi kebetulan banget nih bertepatan dengan bulan Ramadan. Biasanya banyak yang standby sampai 24 jam untuk sekedar nongkrong ataupun mencari berkah. Nah, untuk Bahrain, pusing-pusing dah kalian ya. Diserang dari segi mental, bisa juga dengan petasan, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Tapi Mimin berpesan nih, jangan terlalu berlebihan. Takut ujung-ujungnya mereka cari celah lagi nih buat melapor balik, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Selain dari ibu kota, berbagai ultras yang biasanya diikuti oleh banyak fans yang tersebar di penjuru tanah air juga siap berangkat ke GBK untuk memberikan dukungan yang tak pernah lelah. Seperti Ultras Garuda dan juga La Grande Indonesia sebagai dua kelompok supporter terbesar di timnas. Kehadiran para ultras hanya ingin mengendorkan mental Bahrain, tapi juga siap memberikan motivasi penuh kepada punggawa Garuda selama 90 menit. Koreografi salah satu caranya, di mana hal ini telah disiapkan oleh La Grande Indonesia sejak sekarang juga seperti laporan di blog Timnas. Setidaknya 3 koreo sekaligus akan mereka tampilkan secara bergiliran dan sepertinya koreo ini sangatlah spesial karena ada 3, yang 2 bisa untuk memotivasi Timnas sementara yang 1 khusus untuk tim tamu Bahrain. Selain La Grande, Ultras Garuda sendiri kabarnya juga sama akan membawakan koreo yang tak kalah menarik. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat spesial untuk dinantikan atmosfernya. Bahrain meminta kawalan AFC karena ketakutan seperti melihat lautan api. Dan kita beralih pada berita selanjutnya di Sobat Kamus Bola. Hairul Yadawal dikabarkan akan segera mengambil sumpah menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengutip dari kanal YouTube Voice Timnas Garuda, pihak federasi yaitu PSSI tengah mengurus proses administrasi untuk mempercepat pemain yang sempat bermain di Ajax Amsterdam itu dapat segera memperkuat skuad merah putih. Hairul Yadawal dikabarkan bakal menjalani sumpah WNI pekan depan. Keterangan dari Voice Timnas Garuda. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan yang akrab disapa Bung Ropan mengkonfirmasi bahwa Hairul tetap menjadi prioritas PSSI dalam program naturalisasi. Semoga Hairul bisa menyelesaikan surat dan dokumen yang tertunda dan bisa diurus dengan cepat. Sekarang di awal Februari oleh Romeni sudah selesai, jadi bukan gak mungkin di akhir bulan Hairul menyusul, kata Bung Ropan. Kabar ini juga semakin diperkuat dengan komunikasi langsung antara Hairul dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan juga Daniel Lezat. Hairul sendiri menunjukkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Hairul menunggu dokumen istimewa ini dalam berkarir dia. Disuruh pilih negara manapun untuk bermain, Suriname atau Indonesia, tapi dia tetap memilih Indonesia. Meskipun sudah berumur, namun ia masih bisa bermain 4 hingga 5 tahun ke depan. Dengan kondisi fisik yang terjaga dengan baik, ini masa-masa emasnya, ini grade A plus bahkan, kata Bung Ropan. Kehadiran Hairul Yadawal tetap menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa diyakini bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, semua bergantung pada kecepatan penyelesaian administrasi. Jika berjalan lancar, ya Hairul bisa segera resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia dan berkontribusi dalam pertandingan penting bulan Maret mendatang.